Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung, ya burung. Siapa yang tidak mengenal hewan yang satu ini? Burung merupakan anggota kelompok hewan bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Burung banyak jenisnya. Diperkirakan terdapat sekitar 10.200 spesies di seluruh dunia dan sekitar 1.500 di antaranya terdapat di Indonesia. Umumnya burung mampu terbang menggunakan sayapnya, kecuali beberapa jenis burung endemik di tempat-tempat tertentu, seperti burung unta, kasuari, kiwi, moa, penguin, dan lain sebagainya. Beberapa jenis burung juga disebutkan dalam Alkitab, karena bumi Palestina memang kaya dengan aneka burung yang berada di beragam habitat, mulai dari wilayah semi-tropis sampai wilayah padang pasir yang panas terik dan kering. Selain itu, Palestina juga merupakan jalur lintas migrasi burung-burung dari benua Afrika ke benua Eropa dan Asia Barat, melewati ujung utara Laut Merah dan seluruh bentangan Israel. Jadi negeri Israel bukan hanya kaya dengan beragam burung lokal yang menetap di wilayah tertentu, melainkan juga dengan beragam burung musiman yang terus silih berganti berdatangan hampir setiap bulan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila ada banyak jenis burung yang tercantum dalam Alkitab, seperti burung unta, pipit, layang-layang, puyuh, gagak, bangau, jenjang, ering, nasar, elang, rajawali, merak, undan, merage, camar, belibis, kukuk, ranggung, pungguk, merpati, tekukur, burung hantu, dan lain sebagainya. Secara spesifik, Alkitab menyebut dua jenis burung yang lazim dipersembahkan sebagai hewan korban oleh orang-orang miskin, yaitu merpati dan tekukur. Selain itu, secara spesifik, Alkitab juga mencantumkan berbagai jenis burung yang haram untuk dimakan. Imamat pasal 11 ayat 13 sampai 19 dan Ulangan pasal 14 ayat 12 sampai 18. Jadi berbicara tentang burung tentu saja bukan merupakan hal yang asing bagi bangsa Israel. Sahabat-sahabat Kristus, di dalam berbagai pengajarannya di hadapan khalayak ramai, Tuhan Yesus Kristus secara spesifik juga menyebut beberapa jenis burung. Misalnya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Matius pasal 24 ayat 28. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun di antaranya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Pada saat Tuhan Yesus Kristus bersabda, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Memang tidak disebutkan secara spesifik jenis burung-burung yang dimaksud, sehingga menimbulkan berbagai tafsiran mengenai hal itu. Banyak ahli perjanjian baru yang menganggap
bahwa burung-burung yang dimaksud adalah semua jenis burung liar yang terbang di langit. Namun ada juga yang secara spesifik menyebut burung gagak sebagaimana tercantum dalam Lukas pasal 12 ayat 24. Apabila melihat konteks kalimatnya yang terhubung dengan frasa tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, maka bisa jadi burung-burung yang dimaksud adalah jenis burung kecil pemakan biji-bijian yang banyak dijumpai di ladang-ladang gandum di bumi Israel pada zaman itu, yaitu burung pipit. Tuhan Yesus Kristus pernah menyatakan bahwa burung pipit yang tidak berharga pun dipedulikan oleh Bapanya yang di surga. Oleh karena itu manusia yang jauh lebih berharga daripada burung pipit pasti akan terlebih lagi diperhatikan dan dipelihara oleh Allah. Dengan maksud yang sama, Tuhan Yesus Kristus juga menyatakan bahwa meskipun tidak menyimpan bekal makanan untuk hari esok, burung-burung di langit juga dipelihara oleh Allah yang setiap hari menyediakan aneka makanan untuk mereka. Jadi apabila burung-burung liar di langit saja dipelihara oleh Allah dengan mencukupi makanannya, apalagi manusia yang jauh lebih berharga daripada burung-burung liar tersebut. Oleh karena itu, manusia tidak perlu khawatir akan apa yang akan mereka makan, minum, atau pakai. Tuhan Yesus Kristus bersabda, "Pandanglah burung-burung di langit." Seakan-akan menyuruh kita untuk belajar kepada burung. Kita sering makan burung, tetapi jarang memberi makan burung. Meskipun demikian, burung tidak mati kelaparan karena mereka diberi makan oleh Allah. Jadi apabila burung saja dipelihara oleh Allah, apalagi kita, umat yang sangat dikasihinya. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir akan hidup maupun hari esok. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33. Amin. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi